seperti saya bilang tadi, monggo kita sharing. Bapak Ibu sudah mengerjakan, ada yang mengerjakan tugas apa tidak? Monggo. Saya sudah Pak misalnya. Saya belum, Pak. Oh, belum, oke. Kira-kira ada yang sudah mengerjakan? Belum tereng, Pak. Oh, belum, oke. Pak Eli mungkin? Belum, Pak. Oh, belum juga. Oke. Mungkin bisa sharing ke saya permasalahannya atau mandeknya itu di bagian mana? Misal, Pak, saya bingung dari IRD, dari entitas itu, mengkonvertnya jadi tabel, itu saya bingung. Atau, Pak, itu isinya tabel apa saja? Kenapa harus isinya itu? Monggo. Atau Pak, cara membuat tabel itu perintahnya apa? Silakan. Monggo Bapak Ibu. Gak usah malu-malu Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar. Gak apa-apa. Tidak ada yang merasa lebih ataupun merasa kurang. Monggo, Pak Yosa mungkin. Pak Yosa gimana tugasnya? Gimana Pak Yosa? Baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja. Gimana untuk materi kemarin? Bingung? Setengah bingung? Atau benar-benar bingung? Kemarin kan saya nggak ikut, Pak. Oh, kemarin nggak ikut, Pak? Iya. Oke. Hanya itu, dapat aplikasi exam itu, Pak. Itu yang masih saya ini. Udah saya coba install itu. Nggak bisa? Ya, udah bisa, Pak. Oh, sudah bisa. Oke, gini. Bapak Ibu yang belum bisa install exam siapa aja? Monggo, angkat tangan, monggo. Nggak apa-apa, itu yang di emoticonnya, monggo. Misalnya emoticon, angkat apa namanya? Raise hand. Biar saya pengen hitung yang belum bisa install. Oke, Bu Melinda kemarin ya. Belum bisa, oke, Bu Melinda. Siapa lagi? Bu Arvita juga, oke. Siapa lagi? Oke, 2. Oke, 2 ya, nggak banyak berarti ya. Termasuk saya, Pak. 1, Pak. Oh, Pak Suryono juga? Belum, Pak, iya. Belum diinstal atau tidak bisa? Belum bisa, Pak. Oh, belum itu. bisa. Ini beda cerita, Pak. Kalau yang Bu Melinda itu tidak bisa keinstal. Entah itu gara-gara operation Windows-nya atau aplikasinya yang tidak kompatibel. Itu Pak Suryono. Oke, Pak Suryono belum install berarti ya? Belum Oke, bisa gini juga, aja. Pak. Belum bisa juga. Atau saya share lagi link yang kemarin, masih bisa dibuka nggak ya kira? Kalau link yang kemarin itu malah dianjurkan ada 3 aplikasi lagi, Pak, ya? Yang di bawahnya. Oh, bukan. Yang sama aja, Pak. Yang sama aja. Justru waktu saya download itu, dia ada 1 tidak terbaca, tapi ada tulisan download. Tapi yang dianjurkan ada 3 di bawahnya. Salah satunya ada pemakaian dari Drive, ada 1 lagi apa gitu, Pak. Ada 3, Pak. Ada 3 ya, Pak. Bentar. Ya, itu yang saya download dari WA yang tanggal 26. Dari WA Pak Fadli. Kalau yang tidak bisa, jadinya nanti di gimana nih, Pak? Gini, kalau yang tidak bisa mungkin nanti saya share yang versi agak di bawahnya, Bu. Ini soalnya yang saya share kemarin ini versi yang 8. Versi 8 itu termasuk versi yang terbaru. Cuman 1, Bu. Cuman 1, Bapak. Ini kayaknya keliru link kayaknya, Pak. Bentar saya share link ya. Saya share link lagi, saya ini deh. Nah, yang tidak bisa di-share lagi juga ya Pak di grup? Ya, nanti saya share lagi ya Bu ya. Aplikasi
Itu Bu ya di. Oke, kalau yang tidak bisa, bentar. Bentar. Teman main. Software. Kalau Windows 10 memang agak susah, Pak. Agak susah ya. Ini saya Ya. punya versi 7 sebentar, saya share dulu ya. Saya bisanya itu karena pakai Windows 7 Ultimate. Windows 7 bisa ya Pak ya? Ya. Atau gini Bapak Ibu, yang saya share ini kan versi terbaru 64 bit. Mungkin ya laptop atau komputernya PC-nya Bapak Ibu itu pakai 32 bit. Bentar, saya Bapak Ibu. Saya ini buka dulu. Gmail. Oke, saya. Sudah. Soalnya kita ke depannya Bapak Ibu pasti pakai aplikasi ini. Jadi kalau ada yang belum keinstall, nanti malah ketinggalan jauh. Bentar, ini saya share dulu. Oke, bentar ya, Bro. Saya upload dulu bentar, lagi proses. Oke, sambil nunggu itu. Oke, bentar ya, Ibu. Oke, sambil menunggu share aplikasi saya yang baru, Bapak Ibu yang sudah bisa install, kita coba buka materi yang kemarin. Bentar, saya stop screen ini dulu. Sudah kelihatan belum mau? Di tampilannya laptop Bapak Ibu semua apa? Materi saya atau localhost? Halo? Localhost, Pak. Localhost, sudah Pak. sudah localhost ya. Oke. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba yang sudah install, ini bagian sudah install. Nanti yang belum keinstall saya share nih lagi masih proses upload 5 menit. Nanti saya share lah. Bagi yang sudah, tolong aktifkan dulu SAM-nya. Masih ingat cara mengaktifkan SAM Bapak Ibu? Klik atau buka C-nya, atau langsung aja di tombol start. Kalau Windows 10 biasanya ada lambangnya Windows paling pojok kiri bawah. Sebelahnya itu ada gambar search window. Jadi Bapak Ibu langsung cari aja, ketikan SAM di sana. SAM. Kelihatan nggak ini saya? Layar saya. Saya ngetik SAM. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, Bapak Ibu ngikutin itu. Nanti kalau muncul di sini karena saya modelnya manual, kan sudah saya aktifkan. Jadi nggak perlu lagi.
Kalau Bapak Ibu langsung aja diklik di sini, ketikkan sum, biasanya langsung muncul. Kalau sudah, diklik. Nanti muncul apa namanya? Aplikasinya. Bapak Ibu klik seperti kemarin, ya. Aktifkan untuk yang MySQL dan Apache-nya. Nah, di sini saya tidak bisa melakukan start karena saya sudah aktif, jadi dia tidak bisa 2 kali. Oke, kalau sudah, oke, kita mulai buka PHP admin-nya. Jadi di sini tinggal klik saja localhost. Sudah bisa seperti saya belum Bapak Ibu? Saya ini deh, saya apa istilahnya ya? Bareng-bareng aja. Sudah tampil kayak gini semua belum Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik pojokan di pojokan ini kan ada aplikasi, ada FAQ, how to guide, ada PHP info. Ambil yang PHP My Admin. Kalau sudah tinggal diklik. Nah, ini lembar kerja kita. Lembar kerja kita di GUI-nya PHP My Admin. Ini berbeda dari yang kemarin. Yang kemarin menggunakan command from. Kita tidak akan pakai itu. Kita pakai ini hari ini. Oke. Sudah tampil seperti ini semua Bapak Ibu? Sudah? Kalau belum atau yang ketinggalan, kasih tahu nggih. Hari ini saya pengen coba membuat sebuah studi kasus. Studi kasusnya, anggap saja saya membuat sebuah database. Nah, ini kita klik di pojokan atas ini, ya, new ini. Kita membuat sebuah database di sini. Saya kasih nama, ya. Misalnya nama database-nya adalah perpustakaan, misalnya. Belum ada ya. Oke, perpustakaan. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah kita create. Tekan tombol create yang ada di sini. Ini di create. Oke. Sudah ada konfirmasi bahwasannya database sudah jadi. Nah, ini ada database perpustakaan Bapak Ibu. Oke. Tinggal diklik saja di sini di bagian perpustakaan. Berarti ini tandanya Bapak Ibu sudah membuat sebuah database dengan nama perpustakaan. Oke. Sekarang misalnya di dalam perpustakaan itu kita kan punya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Biasanya di perpustakaan ada apa aja misalnya. Kira-kira ada apa Bapak Ibu di perpustakaan? Buku. Nah, ada buku. Terus apa lagi? Ada rak, Pak. Rak Apa? buku. Rak. Rak. buku. Oke. Ya. Rak buku. Apa lagi? Susunan rak ya. Susunan rak. Susunan rak. Oke, apa lagi? Row-nya. Heeh. Berarti ada row, ada rak nomor berapa, Ya. row nomor berapa, terus siapa nanti yang pinjam, Oke. balikinnya bagaimana, Oke. terus kalau itu di kampus dia semester berapa, jurusan apa, Oke, berarti apa masuk dia ke balikinnya. Terus Terus ada kalau dia baca di situ dia di meja mana, duduk sebelah mana. Oke. Kalau pakai Lagi, kartu Pak? ya pakai kartu. Pakai kartu. Ada yang jaga nggak? Yang jaga siapa gitu ya? Pustakawannya misalnya. Oke. Oke, dari yang Pak tadi Pak siapa? Pak Eli. Oh, Pak Eli tadi ya. Oke, kira-kira dari yang dikatakan oleh Pak Eli tadi,
kita bisa nemu entitas nggak Bapak Ibu di sana? Nemu entitas nggak? Ada Ayo, Pak. apa entitasnya? Entitasnya mungkin pertama itu entitasnya dari buku itu sendiri, data buku. Oke, sip. Ada Pertama kita ada entitas data buku. Kemudian kita juga punya entitas data supplier. supplier buku. Oke, ini berarti udah cakup orang ketiga ya. Oke, kita Iya, di perpustakaan dulu aja Bapak Ibu. Di perpustakaan dulu aja. Kita Di fokusnya perpustakaan dulu aja. Anggota, Pak. Kira-kira apa? Anggota atau si peminjam ya? Anggota, iya betul. Nah, si peminjam itu ada entitas kedua. Siapa lagi kira-kira Bapak Ibu? Pustakawan itu termasuk apa? Petugas. Boleh nggak saya sebut dia entitas? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh Soalnya Pak, boleh Pak. petugas kan juga rolling ya, bisa jaga, ada yang jaga pagi, ada yang jaga sore kan gitu ya, Bapak Ibu. Misal pustakanya buka sampai jam 9 malam, berarti kan ada rolling, ada yang bergantian di sana, ada shift dan lain-lain. Berarti boleh ya. Berarti kita nemu 3 entitas di sini Bapak Ibu. Ada buku, ada si peminjam, sama si petugas. Nggih? Nemu 3 ya. Oke, sekarang 3 entitas ini boleh nggak saya jadikan, kan otomatis setiap entitas punya atribut, nggih? Benar nggak, Pak Ibu? Iya, Pak. Benar ya? benar. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang saya anggap satu entitas itu adalah tabel. Kita buat sebuah tabel namanya buku. Boleh? Boleh ya? Kan Boleh. kemarin convertnya ke sana. Sekarang entitas buku kira-kira apa? Kode buku, Judul, Oke, kode pengarang, buku. penerbit. tahun Pengarang, buku. tahun cetak nggih. Terus Iya, tercetak. apa lagi? Yang Judul. kemarin kata judul, yes, itu dia, Penerbit. judul. Penerbit. 6. Harga buku mungkin? Harga buku. Enggak ya, kan perpustakaan minjem ya, nggak mungkin jualan Oh. buku ya, nggak usah ya. Seri, nomor seri. Ya, nomor seri. Enggak. Kalau nomor seri kayaknya masuk ke kode ya, Pak ya? Kode. Kita masukkan ke kode aja ya. Stoknya Pak, Jumlah berarti ya. jumlah ya. Nanti Jumlah. ada 6 ya Pak ya atributnya. Oke, berarti kolomnya kita buat 6. Kita buat kolomnya 6. Kita klik go. Nah, udah jadi nih satu database. Maaf. Tadi mana ya? Perpustakaan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Saya tadi belum menyimpan. Saya buat buku. Kemudian tadi 6 ya. Oke, kita go. Oke, kita simpan dulu aja. Tadi apa Bapak Ibu? Kode buku. Kode buku. Kemudian apa? Judul pengarang, penerbit, buku. jumlah. Pengarang. Kemudian jumlah nggih, jumlah stoknya di sana. Kan nyarinya kalau misalnya ada yang minjem 1 kan berarti buku lain masih ada. Terus apa lagi Pak Ibu? Tadi judul, pengarang, jumlah. Tadi ada 6. Penerbit. Kode. Penerbit. Terus satu lagi? Satu lagi itu pustakawannya Pak. Oh, sebentar Pak, pustakawannya masuk ke entitas sorry. lain Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa. Nah, tapi setidaknya Pak Eli paham nanti. Kita masih bicara di entitas buku dulu. Apa lagi Bapak? Kalau ini butuh nggak? Misalnya Tahun tadi sudah belum ya? Oh iya, tahun. Berarti ini tahun cetak nggih. Tahun terbit. Gitu aja ya. Tahun terbit. Oke. Sekarang kita setting tipe datanya. Kira-kira kode buku tipe datanya apa Bapak Ibu? Varchar, Pak. Kode buku itu lebih ke ISBN atau ini sih Pak? Atau yang memang kode bukunya dibuat dari
library-nya itu sendiri. Kita sesuaikan sama perpustakaannya aja, library-nya aja. Biasanya sih pakai ISBN, Pak. Namanya. ISBN ya. Oke, Itu pakai berarti number sih, nggak ada kombinasi huruf di angka berarti semua. berarti number ya. Berarti kalau number berarti cocok integer nggih, Bapak Ibu? Berarti benar ya. Oke, sekarang kalau judul pakai apa kira-kira? Pakai feature, Pak. Apa? Varchar ya. Ya, varchar. Kira-kira panjang karakternya, misal buku kan panjang nih. Misalnya sistem basis data untuk pemula kan panjang ya. Ya, misalnya kita buat berapa karakter? Misalnya 50 karakter. Karakter itu per ini ya Bapak Ibu ya, per karakter. Misal judul buku ini ya. Judulnya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karakter. Jadi karakter itu ini ya Bapak Ibu ya. Spasi itu juga dihitung karakter. Underscore juga dihitung karakter. Nanti kita kira-kirakan aja untuk judul buku panjangnya 50 karakter. Setuju nggih, Bapak Ibu? Oke, sekarang pengarang. Pengarang kira-kira apa tipenya? Misalnya Varchar yang juga, ngarang Pak. Varchar ya, karena nama ya. Misalnya nama orang kita kira-kira aja misal 30. Sekarang jumlah buku di perpustakaan itu, misalnya buku sistem basis data, itu ternyata ada 4 atau 5. Itu jumlah. Berarti masuk apa? Integer, Pak. Integer ya, tetap nggak kita ganti. Sekarang penerbit. Penerbitnya misalnya dari 3 serangkai. Dari Erlangga misalnya. Berarti pakai Varchar. Kita kasih. Kalau integer kita tidak perlu kasih length-nya, otomatis saja. Tapi kalau varchar untuk tipe data kayak varchar itu karakter ya, kita kasih panjangnya Bapak Ibu. Maksimalnya 255. Ya, itu maksimal. Misalnya penerbit kita kasih 40 misalnya. Tahun terbit tahun 2022. Berarti integer. Ya, udah benar ya Bapak Ibu. Sekarang kira-kira yang jadi unik di sini apa Bapak Ibu? Kode buku. Kode buku, Pak. Kode buku. Berarti kode bukunya yang kita setting jadi Primary key. primary key. Oke. Primary key. Bentar, ini saya bisa geser ya. Oke. Nah, ini. Kita geser bawah ini bisa ada scroll. Kita pilih dia sebagai primary key. Oke, kalau sudah, ini nggak usah disetting lagi Bapak Ibu, diokekan saja. Oke, kalau sudah. Oke, kita cek lagi ini sudah. Kalau sudah, kita simpan. Oke, sampai di sini untuk tabel sudah jadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gampang kan? Pak mau nanya. Oh ya. Itu tadi kan kita nentuin judul, nama tabelnya sama kolomnya ya kan. Tadi kan 6. Iya. Kalau 6 terus tiba-tiba, oh rasanya kurang. Ini kita bisa ngedit nggak ya Pak? Bisa kita tambah. Ya, Nambahnya di sini. caranya? Ini, add ini Bu. Add. Change itu bukan sih Pak. Tinggal tambah aja. 2, mau tambah berapa kolom lagi. Gitu. Oh, oke. Terima kasih gitu. Pak. Nah. Jadi gampang, misalnya gini. Oh iya, tadi saya lupa misalnya. Oh, ada yang salah nih. Nah, ini bisa diganti. Bisa diganti. Nah, tipenya salah ternyata, bisa diganti. Jadi editnya langsung full di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Editnya selama datanya sudah selama tabelnya sudah ke-save. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa edit. Change ini untuk mengedit, ini untuk menghapus. Kalau drop ini menghapus Bapak Ibu. Kalau diklik drop, udah satu kolom ini hilang. Ini tinggal kolom yang ini. Gitu. Oke, ada yang angkat tangan, Pak. Materi emang beda. Bukan, ini Oke. ya harus tadi mungkin Pak. Oke. Saya lanjut nggih. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Itu kan
di tabel buku ada jumlah, sedangkan di tabel buku juga ada kode buku. Berarti jumlahnya pasti 1 dong, Pak? Oh, enggak Bapak Ibu. Kadang kan kode buku itu masing-masing buku punya kode yang berbeda. Contoh, misalnya database, misal kodenya DB, karena database DB 001, misalnya database keluaran 2021 misalnya, 001 misalnya, tipe kodenya itu. Ternyata jumlah database seri itu ada 10 jumlahnya. Paham nggak maksud saya? Nah, jumlah 10 eksemplar itu ditaruh di sini. Sedangkan kode itu kode bukunya. Nanti ada buku misal database cetakan 2022 dengan judulnya mungkin berbeda sedikit. Nah, berarti kodenya nanti dibedakan. Misalnya kodenya adalah DB002 karena cetakan 2022 misal. Paham nggak? Pak siapa tadi? Paham nggak, Pak? Berarti ada banyak buku dalam kode buku yang sama, Pak? Ada banyak buku dalam kode buku yang sama, iya. Benar, Pak. Agak janggal, Pak. Kalau banyak kode buku dan banyak gimana tadi, Pak? Ada jumlah buku yang banyak dalam satu kode buku kan kayaknya gimana gitu ya. Iya, itu dia. Gini. Itu dia. Gini, Bapak. Pernah ke perpustakaan, ke toko buku misalnya, Pak. Bapak kalau nyari pakai apa namanya? Jumlah lebih ke kayak stok. Nyari pakai apa sih namanya, Pak? Pencarian dari komputer. Bapak biasanya pakai nyari, misalnya kalau buku ini cetakan ini yang dicari kan karena kodenya ngerti, biasanya kan pakai pengarang ya Bapak Ibu. Pengarangnya ini apa? Diketik pengarangnya atau judul bukunya, nanti muncul jumlahnya berapa. Ini hanya sebagai kode buku saja. Ini nanti misalnya untuk jumlah kan kita menyediakan di sini Bapak Ibu. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, pengennya stok gitu ya Pak. Pengennya Pak, saya paham tadi maksudnya Pak Eri tadi ya. Maksudnya satu buku itu ya kode satu buku itu aja, gitu nggih? Benar nggak? Iya, betul Pak. Iya, karena saja, kode kan? ISBN itu hanya untuk satu buku. Jadi satu ISBN itu dia kode unik di mana nggak ada misalkan ada dua judul buku memiliki ISBN atau kode buku yang sama, itu nggak ada gitu. Jadi ISBN itu memang hanya ada satu. Berarti kita harus nambah satu field lagi, namanya nomor ISBN. Gitu Bapak Ibu. Bisa kita tambah di sini sesuai ISBN. Yang maksudnya di sini kan fungsinya tadi kan hanya untuk perpustakaan Bapak Ibu. Bagaimana memudahkan si pustakawan untuk beli buku yang dipinjam, sebenarnya itu. Dan fungsinya database kan itu Bapak Ibu. Jadi mungkin maksudnya Pak Eli tadi, saya paham maksudnya. Kalau nanti sesuai dengan ISBN, tiap buku itu kan punya ISBN masing-masing. Memang, benar. Cuman kan satu cetakan buku itu biasanya bisa dicetak ratusan. Benar nggak Pak Eli? Misalnya nih Pak Eli buat sebuah buku, misal judulnya belajar mudah menggunakan database misalnya. Yang pengarang Pak Eli misalnya. Itu kan nomornya 1 ya. Misalnya ISBN-nya 110 misalnya ISBN-nya. Dicetak 100 eksemplar. Kira-kira nomor ISBN-nya berbeda atau sama, Pak Eli? Itu sama, Pak. Nah, sama. Maksudnya gitu. Jadi kode buku itu menggambarkan, ya bisa jadi kategorinya. Ya, kalau karena yang di perpustakaan, ya mungkin berdasarkan itu tadi, ada yang bilang tadi apa? Per row, per baris. Jadi untuk memudahkan, ternyata buku
ya misalnya kita kasih, ini belum kita isi ya. Misalnya buku sistem database cetakan 2021 itu ada di sini loh, kode ini loh. Di ra atas nomor 110. Nah, itu maksud saya kode buku itu. Ya, mungkin di sini tinggal diganti mungkin ya kode ra atau apa gitu ya Pak Ibu ya. Nanti di sini boleh diganti. Ya sih, nggak apa-apa. Saya paham maksudnya Pak tadi. Harusnya lebih ke bukunya itu ya. Iya Pak, Ya, mungkin nanti saya begitu. Ini Misalnya, mungkin nanti bisa, ya mungkin bisa kita ganti nanti ini lebih ke apa gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya paham maksudnya. Oke, sampai di sini. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita sudah punya satu tabel atas nama buku. Sekarang tadi kita sudah punya 3 entitas ya. Jadi ada 2 entitas lagi. Yang kedua tadi ada apa Pak Bu? Petugas sama peminjam ya. Peminjam ya. Oke, kita ke perpustakaan lagi ya. Klik database perpustakaan lagi. Kita buat di sini misalnya petugas atau petugas saja. Petugas. Kira-kira entitasnya petugas apa Bapak Ibu? Seperti saya bilang tadi, petugas itu kan ada shift-nya. Mungkin bisa NIP, nomor induk pegawai. Atau kode admin atau apa, kode petugas ya. Ya, kita anggap aja NIP. Terus, kira-kira yang dibutuhkan apa lagi Bapak Ibu? Dia cowok apa cewek ya? Butuh nggak Bapak? Jenis kelamin. Halo. Bisa Pak, bisa. Pak. Bisa ya. Kalau mulai panas kasih tahu ya Pak ya. Kita istirahat bentar nanti. Kalau belum panas saya lanjutkan. Bisa nggak? Terus apa lagi? Nama, yang penting nama ya. Berarti ada NIP, ada nama, nomor telepon, ada jenis kelamin, oke, nomor telepon, apalagi kira-kira yang penting. alamat, ada 5. Mungkin ada status juga ya Pak. Status butuh ya. Oke, mungkin statusnya pegawai tetap atau tidak gitu ya Pak ya. Mungkin kalau tadi berangkat dari masalah apa shift-shiftan itu kan bisa aja dibuat status aktif atau tidak aktif gitu. Oh ya boleh. Jadi nanti di status ininya ya shift apa aktif shift ya bisa kita taruh di sana ya. Oke, kita buat 6 di sini. Oke, kita go. Oke, di sini seperti yang kita ini buat tadi ya. Ada NIP. NIP biasanya pakai kode apa huruf apa Ibu? Integer ya? Kode. Oke, nama petugas. Kemudian apa lagi? Alamat. Kemudian apa lagi tadi Bapak Ibu? Nomor telepon. Status ya. Status aktif apa tidak aktifnya ya. Berarti ini varchar. Alamat ini juga varchar. Ini juga saya hidden bisa nggak ya? Terus tadi apa tadi Bapak Ibu? Jenis kelamin. Oh iya jenis kelamin. Sama nomor telepon. HP ya. Oke, kira-kira yang jadi unik di sini apa? NIP. NIP, berarti NIP-nya kita jadikan primary key. Oke. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Iya, saya lupa. Karakternya belum, Bapak Ibu. Ini misalnya 30.
Alamat misalnya 30, status. Tadi apa Pak? Statusnya itu aktif atau tidak aktif ya? Maksudnya dia masuk apa tidak gitu ya? Iya. Oke, misalnya 20. Jenis kelamin. Itu untuk status kan mungkin ada yang pilihan gitu, bisa nggak Pak? Apa? Pilihan maksudnya pakai apa tuh, enum kalau nggak salah ya Pak. Oh, statusnya Pak. Ini ya Pak? Iya. Edit and value. Nggak usah diisi deh. Terus, oke, kalau sudah kita simpan. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu. Cinta cek manual responden, not null, jenis kelamin, null. Oh, harus not null semua Pak. Sebenarnya bisa di-embed di ini aja Bapak Ibu. Di form harusnya. Kalau di database nggak usah. Ini saya ganti aja ya Bapak Ibu ya. Ini harus nge-add sesuatu soalnya. Nge-add ya misalnya coba ya. Tadi apa statusnya, aktif sama? Sama tidak aktif. Ada lagi? Itu aja. Oh. Oke, jangan lupa disimpan. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, sudah masuk. Ini ada pilihan tadi statusnya aktif dan tidak aktif. Di sini kita sudah punya 2 tabel. Nah, untuk melihat strukturnya tinggal diklik saja ini. Bapak Ibu bisa ngecek strukturnya. Ya. Ini sudah terlihat otomatis. Ini varchar, integer, ini ada enum, terus status, ada varchar, ada integer. Satu lagi tadi nama entitas kita apa Bapak Ibu? Peminjam ya? Peminjam ya Bapak Ibu ya? Peminjam. Peminjam kira-kira entitasnya apa? Kode anggota ya? Kode anggota, terus apa lagi? nama, alamat. Nama, alamat. Oke. Ya. Telepon. Kalau nggak dibalikin di telepon gitu Pak ya. Harus ditempel ya. Apalagi kira-kira? Pakai ini nggak? Sertifikatnya Pak. Durasi pinjamannya Pak. Oh iya, durasi pinjaman. Oke, sampun. Kayak durasi pinjaman taruh di transaksi sih harusnya, tapi nggak apa-apa deh. Soalnya kalau itu tuh kita harus buat satu tabel lagi. Apa kita buat di sini aja. Apalagi kira-kira? Fakultas. Fakultas. Oh, anggap aja ini punyanya perpustakaan kampus ya. Oke, kita masukkan jurusannya. Ada lagi mungkin? Nomor peminjaman bisa nggak Pak? Biasanya kayak ada nomor. Kalau nomor peminjaman nanti kita buat tabel baru Pak. Oh iya. Bisa kita sebut tabel transaksi nanti. Tapi nggak apa-apa, kita coba relasi nanti. Pakai satu tabel. Oke, ini saya buat 5 aja dulu ya. Ini sebenarnya secara nggak langsung Bapak Ibu sudah menormalisasi tabel loh Bapak Ibu. Karena menormalisasi sebuah tabel sesuai dengan dependensinya masing-masing. Buku tadi ya, kode buku, nama buku, pinjaman itu sebenarnya sudah normalisasi secara tidak langsung. Oke, balik lagi ke sini. Tadi apa Bapak Ibu? Peminjam berarti kode anggota ya? Kode anggota. Kode anggota. Kira-kira tipenya apa? Integer ya? Kayak NIM kan? NIM kan? Bisa NIM kan di sini? Nama peminjam ya. Nama peminjam. Saya buat nama peminjam karena tabelnya peminjam biar apa ya istilahnya? Biar penamaannya kita sesuaikan aja. Terus apa lagi? Alamat ya.
alamat, karena kita juga punya alamat petugas. Jadi saya buat aja di sini alamat peminjam, biar membedakan antara alamat peminjam, alamat petugas. Apalagi Bapak Ibu? Nomor telepon. Oh iya, nomor telepon. Ini kalau nggak balik-balikin ya, telepon, nomor HP. Apalagi? Lama pinjam kayaknya masuk di ini ya Bapak Ibu ya. Lama pinjam, denda, nomor transaksi, maksudnya nomor peminjaman, tanggal pinjam, itu nanti masuk di proses peminjaman aja. Apa tadi ya satu lagi ya? Status bisa masuk nggak? Mahasiswa atau dosen? Oh boleh. Status pinjam ya, status peminjam ya. Nah, bisa kita masukkan yang tadi tuh, yang I6 tadi. Ini integer bener, nama peminjaman varchar G. Kemudian alamat peminjaman juga varchar. Nomornya udah sesuai. Ini kita buat 30 aja, ini 40. Ini nggak usah, sesuaikan aja. Oh ya, nomor telepon tuh biasanya berapa? 12 ya? Oke, saya buat aja 15. Soalnya kalau defaultnya 11. Defaultnya integer 11. Oke, Oke, kita jadikan ini primary key-nya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, di sini kita kasih status tadi apa? Mahasiswa, dosen. Dosen. Sama umum ya? Karyawan. Ya. Sudah kita simpan. Oke Bapak Ibu. Sekarang kita sudah punya satu database dengan nama perpustakaan. Di dalam database perpustakaan terdapat 3 tabel. Ini masih kerangka tabel. Cara melihatnya seperti ini. Klik perpustakaan. Sini. Bapak Ibu bisa ambil paling pojok. More ini. Ambil designer. Kelihatan G? Klik designer. Ini muncul. Oke, kira-kira sebentar ada yang nanya, mungkin kode buku sekalian diganti biar tidak membingungkan. Oke Pak, baik Romil. Oke, gini aja. Ini nanti kita ganti jadi kode apa ini ya? Yes, nggak apa-apa kode buku, tapi nanti dia sebagai individu buku itu sendiri. Jadi satu buku, mau dia judulnya sama, dia punya kode masing-masing. Gitu nggak Bapak Ibu ya? Kita ke sana, fokusnya aja ke sana. Sekarang kira-kira kita sudah punya tabel nih. Kita mau ngisi tabelnya. Saya mau nyambungkan sama mata kuliah yang kemarin. Kira-kira ini sudah bisa direlasikan belum Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa kita relasikan belum? Monggo, mungkin salah nggak apa, namanya juga belajar. Oh sudah Pak misalnya. Belum Pak, harusnya harus ada ini. Monggo. Belum bisa Pak, ya, karena kenapa? Kalau pembelajaran yang minggu lalu itu kan setiap tabelnya itu ada kode yang sama gitu Pak. Jadi di tabel ini tuh ada ini yang sama gitu. Oke. Apa sih namanya Pak ini yang baris? Iya baru itu misalnya kalau ada yang misalkan di tabel perpustakaan ini ada yang sama dengan di tabel petugasnya itu baru kita bisa relasikan. Kalau ini kan semuanya beda ya Pak. Ya, ininya jadi belum bisa Pak. Oke, benar. Itu namanya foreign key. Jadi masing-masing tabel ini sudah punya primary key
primary key. Tapi untuk merelasikan kita butuh yang namanya foreign key. Jadi syaratnya adalah sebelum kita melakukan relasi, Bapak Ibu harus punya foreign key. Caranya gimana? Berarti kita nambahin sebuah foreign key. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kita relasikan kemana tabel itu? Nah, balik lagi ke IRD kemarin. Kira-kira buku itu berelasi ke siapa? Mungkin butuh tambahan tabel lagi ya. Ya, tabel apa, Pak? Transaksi. Yes, itu dia. Jadi kita nanti merelasikan ke sana. Oke ya, kita buat satu tabel lagi. Namanya adalah, enaknya apa ya kalau di perpustakaan itu ya? Tabel peminjaman. Tadi kan peminjam ya, Pak ya? Apa ya? Proses transaksi aja lah, Pak ya. Transaksi. Iya, transaksi aja, Transaksi Pak. aja ya. Biar enak ya. Oke, di sini baru kita tentukan kira-kira apa aja yang mau dimasukkan. Yang pertama, kode transaksi atau kode peminjaman. 1, nomor peminjaman. 2, Tanggal. Oke. 3, Waktu peminjaman. lama peminjaman. Oke. Ya, lama peminjaman. 4, Jumlah buku yang dipinjam nggak sih? Oke, boleh jumlah buku yang dipinjam. Ada lagi? Statusnya itu selesai atau belum selesai. Oh iya, boleh. Ada 5. Sekarang kira-kira yang direlasikan ke transaksi ada nggak? Oke, saya balikin lagi ya. Oke, ini saya buatkan dulu ya, Bapak ya, biar nggak lupa. Nanti kita bisa tambahin dulu. Ini soalnya kalau pindah lagi dia hilang. Kita buat dulu aja nih, biar nggak lupa ya. Tadi apa? Kode. Nomor pinjam. Nomor pinjam ya. Nomor peminjaman. Terus apa lagi tadi? Tanggal ya? Tanggal transaksi. Tanggal peminjam. Oh ya, tanggal pinjam ya. Apa lagi? Jumlah yang dipinjam. Lama ya, lama pinjam. Ada lagi? Item yang judul yang dipinjam itu. Status ya tadi. Status. Iya benar ya, status ya. Status pinjam ya. Statusnya itu masih pinjam atau enggak kan gitu ya? Itu kan maksudnya. Iya, Pak. Benar. Oke, ini kalau ya, monggo. Kalau judul bukunya sendiri, Pak, itu kan kalau misalnya kita di perpustakaan, kan pasti perlu tuh yang namanya judul bukunya yang dipinjam. Itu ditaruh di mana? Sebenarnya kan judul buku tadi sudah ada di sini ya. Di peminjaman. Oh, di buku ya, Pak? Di buku. Itu bukunya. Oke. Nanti kan kita relasikan toh. Kita relasikan, nanti sebenarnya menyesuaikan aja kalau ya nanti berhubungan sama join ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita relasikan dulu aja. Berarti ada status, ini peminjaman, jumlah pinjam, lama pinjam. Terakhir tadi apa? Ada tanggal pengembalian ada nggak ya? Kan ada tanggal kembali boleh, tanggal kembali. Harusnya ini satu paket ini tadi ini. Gini aja guys. Nah, ini tanggal kembali. Tanggal kembali. Berarti kita setting ini integer ya, benar. Kalau untuk tanggal pakai date ya. Bapak Ibu. Gitu. Lama pinjam. Lama pinjam lagi apa? Mau pakai 2 hari atau 2 atau 3, 4 gitu. Ini pacar aja ya. Jadi nanti di sini kita bisa buat 2 hari. 3 hari gitu ya. Jumlah pinjam berarti integer. Oke, sudah benar.
Paling yang dikasih ini aja 20. Oke, kalau sudah Pak, itu buku yang dipinjam belum masuk ya, atau memang nggak masuk? oh iya sih, buku yang dipinjamnya. Boleh tambah. Saya tambah 1 kolom lagi ya. Tadi nama buku saya buat apa? Varchar ya. Iya. Oke. Ini lebih ke nama buku ya. Kalau nama buku kayaknya Mungkin ke kode, Pak. Kalau buku kan tadi pas di tabel buku ya, ada banyak. Maksud saya gitu. Tadi kan ada yang bilang bukunya kok nggak ada, Pak. Sebenarnya nanti kita mau nitipkan foreign key-nya di sini. Kayak gini. Ini guys, nggak apa-apa. Saya masukkan aja dulu ya kodenya ya. Kode buku. Oke, ini kita jadikan primary key. Kalau sudah kita simpan. Kita balik ke database kita, ke designer. Oke, otomatis ada 4. Maksud saya gini tadi, supaya nggak nulis kode dulu, saya pengen di sini Bapak Ibu yang menentukan sendiri kira-kira relasinya kemana. Pelan-pelan. Oke, ini buku. Oke, gini Bapak Ibu. Kita sudah punya transaksi nih di sini. Kira-kira kalau ada tabel transaksi di sini, yang berelasi langsung dengan transaksi apa? Ini semua ya. Semua ke sini ya. Iya, Pak. Petugas peminjam juga ya. Mungkin nanti di sini ada relasi antara peminjam ke buku mungkin ya. Ya mungkin untuk studi kasus kita di sini ceritanya adalah 3 entitas ini melakukan transaksi. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Beda cerita nanti. Sebenarnya kan ada juga relasi antara peminjam sama si buku. Buku kan si peminjam melakukan peminjaman buku toh. Ya, nanti kan di sini dia mau lihat judul bukunya apa, otomatis kan harus ada kodenya di sini nempel juga. Tapi sementara kita fokus ke transaksi dulu aja. Di sini sebenarnya secara nggak langsung tadi kita sudah nempelin kode buku di sini. Sekarang untuk merelasikan perpustakaan, petugas perpustakaan sama peminjam ke transaksi, berarti kita harus nitip nama ya. harus menempelkan sesuatu yang berbau peminjam di sini gitu ya. Kalau kemarin kan kodenya, kode peminjam taruh di sini. Kalau perpustakaan berarti NIP-nya taruh di sini kan gitu ya. Itu ya Bapak Ibu kemarin. Oke. Berarti kita harus nambah 2 field lagi di sini. Field-nya apa? Field-nya NIP sama field-nya si peminjam ya. Kayaknya sudah mulai panas ya Bapak Ibu. Atau istirahat dulu ini, tarik nafas dulu gimana? Gimana Pak Partidus? Masih oke nih? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, oke kita lanjut. Pak Eli, sini ya. Lanjut. Oke. Berarti kita harus nambah 2 field lagi di tabel transaksi. Caranya seperti tadi, kita tinggal buka saja, klik di tabel transaksi.
Di sini tinggal tambah saja di struktur ini bisa ya, struktur. Di sini ada add column. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Bu Arvita tadi ya, nggak salah. Nambah kolomnya gimana Pak? Ini disebut dengan perintah alter tabel. Jadi kalau di DDL kemarin ada create ya, ada alter sama drop. Di sini ada proses alternya. Kita alter 2 kolom. Namanya adalah apa tadi? Sebentar. Jadi ini, oke. 2. Tadi apa tadi? Nomor peminjaman. NIP ya? NIP ya, Bu, ya? Kodenya petugas NIP ya tadi ya? Ya nih Pak. NIP, integer, sama apa tadi? Nomor peminjaman. Kode peminjam. Kode peminjam. Kode. Kode peminjam. Atau kode anggota ya tadi ya? Oke, ini sama integer. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita cek strukturnya udah nambah belum? Ada NIP, kode peminjam, ininya sudah integer, ada kode buku. Oke, sekarang pertanyaan saya lagi, balik lagi yang tadi. Kira-kira ini sudah bisa direlasikan belum Bapak Ibu? Sudah bisa direlasikan belum? Ini di transaksi sudah ada nih. Sudah belum? Ayo, ada yang berani menjawab? Itu. Ya? Kira-kira sudah bisa direlasikan belum Bapak Ibu? Ini udah ada nih kode bukunya nih. Nempel di sini nih untuk foreign key-nya. Peminjaman, kode anggota, nggak apa-apa. Tugasnya belum ya Pak? Sudah ini, NIP Pak. Oh iya ya. Kira-kira sudah bisa belum Bapak Ibu? Kira-kira. Ayo. Salah nggak apa-apa. Sudah Pak, misalnya. Belum Pak. Dicoba aja Pak. Dicoba aja, kita coba ya. Kalau dari seperti ini harusnya belum. Kenapa? Karena di perpustakaan, bentar. Transaksi, struktur, statusnya masing-masing ini belum dijadikan foreign key. Ini kan masih statusnya biasa. Kalau foreign key, kalau primary key warnanya apa? Kunci warna gold. Kalau foreign key biasanya kunci warna silver. Ini bisa. Gimana caranya gitu? Tinggal cari, kalau enaknya di PHP admin gitu Pak. Kalau di CMD yang saya ajari kemarin lumayan panjang ceritanya. Ada pakai kayak perintah constraint, kemudian not full, kemudian dikasih reference, terus antara reference itu harus sama ya. Ini nggak perlu mikirin itu Bapak Ibu. Tinggal diklik aja. Ini misalnya kode buku mau diganti, udah Bapak Ibu ganti jadi unique. Oke, itu udah jadi kunci warna silver. NIP-nya juga, Bapak Ibu tinggal ganti unique. Nah, oke. Kemudian kode peminjam, dijadiin unique. Oke. Oh, jadi bisa beberapa gitu ya? Ya, bisa. Karena ini akan kita jadikan foreign key. Gitu, Ibu. Oke, kalau sudah, ini sudah bisa kita relasikan. Oke, cara relasinya ini sesuai dengan studi kasus kita tadi ya Bapak Ibu ya. Ini bukan secara proporsional yang benar ya. Cuman ini sesuai studi kasus kita tadi. Kita pengen merelasikan 3 tabel ini kepada tabel transaksi. Ya kalau secara yang sebenarnya, harusnya kan relasinya, ya agak
Harus menyesuaikan dengan studi kasus gitu. Kalau ini kan kita nyari yang gampang aja gitu Bapak Ibu. Oke, caranya adalah ini kan sudah ada nih, udah jadi. Ya, ini kan sama nih. Biasanya kan gitu. Kalau sudah sama baru bisa direlasikan. Ini klik pojokan di tengah-tengah, bukan di pojokan. Ada gambar kayak garis ini Bu, kabel gini ya. Namanya create relationship. Diklik sekali, ya Bapak Ibu klik sekali, klik, tinggal taruh. Misalnya di kode anggota ini ya. Klik sekali di sini, reference key. Foreign key-nya taruh di, di sini pinjam nggak apa-apa. Yang penting sama ininya, kodenya sama. Apa namanya? Tipe datanya sama, sama-sama integer. Di sini kita klik sekali. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau dia berhasil, langsung seperti ini Bapak Ibu, dia relasi. Kalau nggak berhasil pasti error, gitu ya. Ada konfirmasi error. Sekarang buku ke transaksi. Caranya sama. Diklik sekali di sini. Sekali aja. Klik sekali. Taruh di kode buku. Klik sekali saja. Terus taruh di sini. Untuk foreign key-nya. Jadi foreign key untuk yang kedua ya Bapak Ibu ya. Yang diklik pertama adalah tetap di bagian primary key-nya. Jangan keliru. Oke. Ini lari ke bawah deh. Oke, sekarang tinggal yang petugas. Petugas snip ya Bapak Ibu ya. Sama caranya, kita klik ini sekali, kita klik di petugasnya sekali, kita klik di NIP foreign key di transaksi sekali. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini, tabel sudah siap untuk diisi. Agak macet-macet. Oke. Misalnya ini Bapak Ibu salah nih mikir, aduh kayaknya saya keliru deh. Gimana cara delete-nya? Cara delete-nya gampang. Misalnya Bapak Ibu keliru nih. Aduh harusnya tadi NIP-nya ini yang ke sini, bukan ini yang ke sini gitu ya. Klik aja yang di bulat ini satu ya. Diperhatikan mau Bapak Ibu semua, diklik aja yang bulat ini. Di bagian foreign key, klik sekali. Nah, ini ada muncul konfirmasi. Kalau mau di-delete, tinggal di-delete aja. Udah hilang. Jadi nggak usah bingung nanti. Pak, saya sudah relasi ternyata keliru. Tinggal diklik aja bagian bulat tadi itu, otomatis konfirmasinya muncul. Bapak Ibu bisa mendelete. Udah direvisi lagi aja misalnya. Misalnya, ini tadi sebenarnya udah bener ya. Kode buku, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum kita mengisi. Ya kalau setiap kali proses tutup hari dulu. Kenapa Pak? Halo? Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum Lanjut? Pak. Belum ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Ya. Mau bertanya Pak, maaf Pak. Monggo silakan. Takut kelewat. Ya. Kalau yang pembelajaran yang dengan Bapak kemarin itu kan ada yang pakai cara yang pertama tuh Pak, yang diketik-ketik itu Pak, apa tuh namanya. Nah tapi kan yang dengan cara itu tuh saya sudah coba mengikuti sih Pak, dan itu kan ketika kita kita melihat di apa desainernya apa sih desainnya apa? Desain ya. Yang tampil ya desainnya itu, yang tampilan ini yang sudah terlihat di layar.
itu kan udah langsung ada relasi. Kenapa kalau misalnya kita buat dengan cara yang ini harus direlasikan seperti ini? Gini, sebentar. Saya stop dulu ya, Pak. Sebenarnya perintahnya reference itu kemarin, Pak. Oke, saya stop dulu ya. Stop. Saya coba buka materi yang kemarin. Saya share. Oke, sudah muncul, Pak? Sudah kelihatan materi saya kemarin? Sudah ya? Pak Eli? Iya, sudah, Pak. Oh, sudah ya. Kuncinya di sini, Pak. Oh. Reference ini. Jadi, foreign key ID, ID-nya punya siapa? Ini. ID-nya person. Nah, ini ada ID di sini. Cuman ditempel di sini. Dijadikan sebagai foreign key. Dia reference langsung dengan person ID. Ini. Gitu, Pak. Sebenarnya ini dasarnya. Harapan saya kemarin sedikit banyaknya Bapak Ibu paham. Cuman waktu saya terangkan, waduh, panas Pak. Gitu. Akhirnya saya ambil jalan tengah aja, cari yang gampang aja. Sebenarnya sama. Ya, saya coba balik lagi ya ke yang tadi ya Pak ya. Ini saya stop lagi. Ya, baik, terima kasih Pak. Iya Pak Eli, sama-sama. Saya balik lagi ke mana tadi ya? Oke, ini. Sudah muncul lagi belum Pak? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Sekarang kita cek yang saya bilang tadi. Contoh, ini saya hapus lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya hapus yang kode yang ini deh, peminjaman ini. Ini saya hapus. Saya delete, saya relasikan lagi ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ada reference-nya di sana. Ya. Saat klik ini, terus saya klik foreign key. Oh, nggak muncul ya. Tadi ada. Jadi ada kata reference di sana. Sebentar. Peminjam ke transaksi. Ini diklik. Ini loh Pak, Bapak Ibu. Select reference key. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kursor saya? Iya, kelihatan Pak. Nah, itu dia. Sama kok. Diklik ini. Nah, foreign key dia berubah. Klik ini. Nah, itu sebenarnya perintah reference. Reference itu ada relasi. Cuman bedanya, itu saya bilang kemarin kan, Bapak Ibu mau cara yang gampang, apa cara yang mudah? Dua-duanya Pak, oke, gitu ya. Saya ajari cara yang agak susah kemarin. Ternyata ya itu. Ini cara gampangnya. Oke ya. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ini DDL ini Bapak Ibu. Ini mata kuliah yang kita pelajari kemarin. Ini DDL sampai di sini. Jadi setelah kita buat tabelnya, kita buat tipe datanya, kita setting primary key-nya, kita setting foreign key-nya, kita relasikan itu adalah perintah DDL. DML-nya ngapain? Insert, Bapak Ibu. Gampang aja, tinggal klik buku, Bapak Ibu langsung klik insert di pojok sini. Kelihatan ya? Klik insert, udah tinggal isi. Misalnya kode buku. Kita membuat tipe 11 aja ya Pak ya. Misalnya kodenya adalah 001. Judul bukunya misalnya apa? Apa Bapak Ibu? Ide-ide? Belajar basis data itu mudah loh. Judul bukunya ini. Misalnya yang ngarang Pak Eli. Misalnya. Jumlah bukunya misalnya. Bapak cetak berapa Pak? Misalnya 50 eksemplar.
penerbitnya misalnya 3 tahun terbit misalnya 2000 tahun lalu misalnya 2021. Terus kode buku 2. Misalnya judul bukunya adalah 1 jam mahir basis data. Misalnya gitu. Pengarangnya misalnya Pak Martinus. Ya Pak. Pak Martinus cuma bukunya misalnya 100 eksemplar. Penerbitnya misalnya apa ya? Yudhistira. Oh ya, Yudhistira. Pak Yudis ya. Yudhistira. Dan terbitnya misalnya tahun ini. Oke. Go. Nah, ini yang kode yang kita ketik kemarin Bapak Ibu. Banyak ternyata ya. Tambah banyak yang kita ketik. Cara gampangnya, nggak usah diketik ya Bapak Ibu. Pakai cara gampang aja. Oke, ini sudah ada isinya. Ya. Sudah ada isinya. Sekarang kita coba isi di tabel peminjam. Peminjam. Kita insert. Peminjam misalnya kode anggotanya 1110. Biar beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini NIM ya. Misalnya 20201 111. Namanya misalnya Bu Arvita misalnya. Terus alamat peminjam Jakarta ya Bu? Pasuruan saya Pak. Oh Pasuruan. Pasuruan. Iya. Asli Pasuruan ya Bu ya? Misalnya ini 0812123456. Status pinjam. Nah ini yang pilihan tadi ya. Misalnya Ibu sebagai mahasiswa. Dan di sini ada lagi peminjam berikutnya dari umum, misalnya kodenya nama peminjamnya misalnya siapa ya? Pak Asep misalnya, Asep Rahmadi. Pak Asep dari mana Pak Asep? Bogor. Bogor. Oh iya, dari namanya saya tebak. Garut sebenarnya. Oh Garut. Oke. Misalnya 112. Status pinjam misalnya umum. Oke, kita simpan. Oke, ini kode. Ya, masih muncul Bapak Ibu. Yang kode yang SQL-nya. Kemudian terakhir petugas. Nanti yang berbeda, yang kerasa itu di transaksinya Bapak Ibu. Kalau ini belum kelihatan. Ini NIP ya. NIP misalnya 2000. Misalnya 22. Misalnya yes 20. Mana misalnya. Nama petugasnya misalnya Sutris, siapa ini? Siapa? Bapak Sutris. Pak Sutris. Sutris ya. Alamat mana Pak Sutris? Bali. Oke. Statusnya aktif, lagi standby misalnya. Oh iya, harusnya tadi ini dikasih ini juga ya, E6 juga ya. Laki-laki. Nomor handphone 813. Terus yang satu lagi misalnya 20. Nama petugasnya misalnya Bu Amalia.
Alamatnya mana, Bu? Jakarta? Jakarta, Pak. Jakarta. Statusnya Bu Amalia mungkin gantian ya, tidak aktifnya itu di jam berikutnya, shift ya, shiftnya ya. Oke, simpan. Oke, yang akan terasa adalah saat Bapak Ibu mengisi transaksi. Oke, itu fungsinya relasi antar tabel Bapak Ibu. Di sini akan kerasa. Oke, misalnya nomor pinjam, nomor transaksi ya. Misalnya, oh iya harusnya transaksi nomor pinjaman ini kita buat varchar enaknya. Karena dia biasanya T transaksi 001 gitu ya. Saya ganti aja. Tapi kita udah relasi ya. Nggak masalah. Karena transaksi tidak, saya ganti dulu aja. Biar membedakan ini Bapak Ibu. Kodenya, kalau kodenya 001 semua, yang nggak rancu aja sih. Transaksi, kita isi. Mana mungkin diganti aja Pak, bukan nomor peminjaman. Iya sih. Iya, udah kadung dari Pak. Soalnya ada hurufnya kok nomor gitu. Bener. Misalnya ini T 001, transaksi pertama misalnya. Tanggal pinjam misalnya hari ini. Tanggal kembali biasanya 3 hari ya Pak Ibu ya. Berarti kembalinya tanggal 4. Itu 2, 3, 4. Tanggal 5. Kemudian lama pinjam berarti 3 hari. Oh ini varchar ya. 3 hari. Jumlah pinjam misalnya maksimal berapa buku Bapak Ibu? 4 ya biasanya. 4 apa 3 ya? Misal 3 buku. Nah, di sini yang kerasa Bapak Ibu. Kode bukunya. Ayo, langsung kelihatan. Misalnya karena kita masih input 2 buku di sana, kita tinggal milih aja. Terus yang jaga siapa? Tadi yang aktif Pak Sutris. Terus kode pinjamannya apa? Yang menyesuaikan dia sebagai apa? Sebagai peminjam. Peminjamnya tadi siapa? Misalnya Bu Arvita. Gitu. Nanti ini transaksi 2. Misalnya tanggal 3. Kembalinya tanggal 6 misalnya. Sama pinjam, ini misalnya saya buat 7 deh. 4 hari. Jumlah pinjam misalnya 5. Ada buku. Tadi yang jaga Pak Sutris kayak gini. Di Pak Sep. Nah, kenapa error Bapak Ibu? Di sini ada error. Ada yang tahu kira-kira? Oh, karena dalam satu transaksi itu, gimana sih? Gak jadi Pak. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Ada yang bisa mungkin? Oh, dalam satu transaksi sedangkan yang gini Pak. Benar ya Pak? Iya, monggo. Dalam satu transaksi ditangani oleh satu petugas, sedangkan yang minjam itu 2 orang. Yes, itu dia. Ya, itu dia. Kenapa error? Kenapa? Karena saya juga membuat di apa namanya? Statusnya juga apa tadi? Primary key juga. Jadi harusnya ya karena pilihannya cuma 2 ya Bapak Ibu ya. Harusnya saya pilih kayak gini. Misalnya gini tadi ya. 3 hari. 3 hari. Saya minjam buku ini. Harusnya ini Bu Amalia.
misalnya Pak Arvita. Tadi errornya saya buat, tadi saya buat Pak Sutris. Di sini saya buat Pak Sutris juga. Dia tidak bisa satu transaksi satu orang. Kalau saya buat sini Bu Amalia, kira-kira bermasalah nggak? Aman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini menyangkut ke ini juga. Karena di dalam database ada istilahnya, tapi saya belum menanamkan sih auto increment. Jadi karena di tabel petugas, tadi di sini kan kita sudah buat petugasnya ada 2. Statusnya adalah satu Pak Sutris, satu Bu Amalia. Karena dalam satu transaksi itu terjadi dua peminjaman di waktu yang sama, otomatis tidak bisa dikerjakan langsung oleh Pak Sutris. Nah, ini kembali lagi ke derajat kardinalitas Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia apa Pak Arianto bilang kemarin, derajat data gitu ya. Kalau saya ngomongnya kardinalitas. Jadi hubungannya adalah satu peminjaman satu peminjam di kata kerjanya apa ya Bapak Ibu ya? Berarti ini Pak ya, berarti satu petugas hanya bisa melakukan 1 kali transaksi ya? Di waktu yang sama, ini kan di waktu yang sama Pak. Oh, di waktu yang sama. Mungkin gini Pak, sama. satu petugas tidak bisa melayani 2 transaksi secara bersamaan. Ya, itu dia. Kalau di kardinalitas kan hubungannya one to one, karena di waktu yang sama. Paham ya Bapak Ibu ya? One to one, 1 ke 1. Hubungan kardinalitas 1 ke 1. Tapi Pak, Pak. Tapi tadi kan, misalkan Pak Sutris tadi aktif ya? Iya. Bu Amelia tidak aktif. Tapi kan kalau tidak di satu hari yang sama, di satu hari, otomatis kan yang melakukan transaksi kan hanya satu petugas. Iya. Kalau di sini karena saya inputnya di waktu yang sama, bersamaan ya Pak. Jadi bermasalah. Mungkin ya sebenarnya sebenarnya kerangka kita ini sebenarnya kerangka tabel kita ya belum sempurna sebenarnya Bapak Ibu. Harusnya bisa, harusnya. Karena kan apa tadi si Bu siapa yang minjem tadi? Oh ini NIP ya. NIP ini tadi Bu Arvita ya. Bu Arvita kan ya terserah dia mau minjam di waktu kapan aja, mau dia selama itu Pak Sutris yang jaga, terus Pak apa tadi saya minjam satu lagi yang minjam Pak Asep. Pak Asep juga gitu, dia nggak akan mikirkan mau siapapun yang jaga, dia pokoknya minjem gitu ya. Ya harusnya bisa, cuman permasalahannya adalah itu tadi, kerangka tabel kita itu belum sempurna sebenarnya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini studi kasus menurut kita. Ya, soalnya tadi kan saya juga bilang harusnya relasi tabel kita tidak hanya antar ini saja, antar transaksi saja. Sebenarnya antara buku peminjam harusnya bisa, karena kan si peminjam juga pengen ngeliat bukunya dulu gitu ya. Ya misal, ya menyesuaikan studi kasus Bapak Ibu. Oke Pak. Itu kira-kira. Oke. Tapi setidaknya yang saya jelaskan ini paham ya Bapak, bagaimana mengkonvert antara dari entitas menjadi sebuah tabel, kemudian mengisi entitas sebuah tabel, mengisi atribut sebuah tabel, kemudian memberi tipe data masing-masing atribut. Ini ya Bapak Ibu ya, ini masing-masing tipe data antar atribut. Kemudian merelasikan antar tabel. Sudah paham, Gi?
Sudah ya? Oke. Sekarang saya, monggo yang mau bertanya. Yang belum jelas mungkin silakan bertanya. Lebih gampangan ini ya Pak ya, daripada yang kemarin ya. Bapak Ibu ya. Iya betul. Ya alhamdulillah berarti. Ya minimal nggak 100% tapi 70% sudah paham, alhamdulillah. Saya juga lega kalau ngajari itu ada yang paham itu seneng Bapak Ibu. Gimana gitu rasanya. Kemarin puyeng ya Pak? Kemarin tuh saya bingung. Bingungnya gini, waduh gimana caranya ya supaya ini minimal apa ya, sedikit banyaknya paham dulu. Maksudnya logika berpikirnya dulu diganti apa, di apa ya. Ya emang sih kalau di dalam membuat database, belajar tentang pemrograman, itu biasanya logika berpikir kita itu harus ini Bapak Ibu. Apa ya? Ya itu tadi, kalau butuh kopi, ya buat kopi dulu Bapak Ibu, biar kebuka gitu ya. Atau butuh ngerokok dulu gitu ya. Emang harus posisi santai, jadi kebuka jadinya logika kita. Oh iya ya, ternyata gitu. Ya yang paling susah itu Bapak Ibu, membuka logika berpikir. Tapi kalau sudah masuk, wah enak banget. Sudah paham itu, wah pasti penasaran biasanya gitu. Kalau Bapak Ibu yang sudah paham yang saya jelaskan ini, setelah ini apa besok gitu ya, apa habis waktu kerja atau santai gitu, pasti pengen nyoba, tak kerjakan tugas yang kemarin deh gitu ya. Ya Bapak Ibu, benar apa salah? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil tarik nafas dulu. Yang tugas kemarin Pak Fadil, kok di Classroom-nya nggak ada Pak ya? Oh iya, belum dibuatkan sama admin. Nanti saya buatkan Pak. Iya, adminnya ini Bapak Ibu. Tanggal 5 kemarin, ini. Bener, tanggal 5. Ya nanti saya buatkan. Latihan kali. Nah, makanya pas latihan kok udah bingung. Tugas apa bukan ini? Oke. Nanti saya buatkan Pak. Jadi tugasnya nanti diperpanjang ini ya. Buat minggu depan nanti saya buatkan assignment-nya. Nanti nggak ada alasan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke? Ini Pak katanya mau kirimin link Pak yang bisa supaya kita bisa download sampel. Benar. Sebentar, untung diingatkan Pak. Saya share sebentar. Oke. Ini yang versi 7 ya Pak ya. Saya carikan versi yang di bawah itu nggak nemu. Mungkin nanti seandainya ada yang belum bisa juga. Nanti saya carikan lagi. Japri aja saya. Kalau memang belum bisa juga. Bentar, saya share linknya, setting linknya dulu. Link. Oke, saya jadikan editor biar bisa di-download. Link selesai. Saya share di WA group ya Bapak Ibu ya. Link sampun, monggo. Pak, berarti untuk selanjutnya kita pakai aplikasi ini ya, nggak yang CMD kemarin itu? Enggak. CMD itu sebenarnya seandainya Bapak Ibu gitu ya ditanya siapa gitu ya, pernah diajari database pernah. Yang mana gitu ya? Yang langsung atau sebenarnya itu dasar. Biasanya kalau orang ya database gitu ya, maksudnya yang ngerti database, kalau ditanya gimana cara nampilin pakai CMD bisa nggak? Harusnya bisa gitu. Cuman kemarin saya ajari kayak gitu, ternyata bagi Bapak Ibu itu super susah gitu ya. Jadi pakai yang ini aja Bapak Ibu.
Pak Fadli, maaf Pak. Tadi waktu Bapak tutup aplikasi tadi muncul yang ada tulisan download yang SMP tadi itu Pak. Maaf? Ya seperti tadi waktu Bapak tutup tadi itu yang setelah kirim link, kan tadi Bapak ada tutup ya? Iya, saya tutup. Nah itu udah muncul seperti yang bawahnya itu ya, ini di bawahnya 3 itu Pak. Oh, nggak usah Pak, nggak usah. Ini Ya, nggak tapi usah. setelah ketik yang di atas download, dia tidak muncul. Iya, install yang ini aja Pak. Yang download. Iya, dia tidak muncul itu. Ini tidak Coba muncul. saya ulang lagi deh nanti Pak. Ini Pak, munculnya kayak gini Pak. Iya. Tapi setelah download itu nanti munculnya aplikasi nanya lagi dia. Ini langsung ke download Pak. Bukan kayak gitu ya Pak. Ini sih. Coba saya ulang lagi deh Pak. Oh iya, okay. Nanti kalau ada kesulitan lagi kayak Pak Eli ya. Oh Pak Suryono maaf. Pak Suryono nanti kabari lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada seperti ini, harusnya seperti ini nih, muncul kayak gini. Download di sini. Kalau untuk linknya sudah saya buka. Jadi nggak ke protect lagi, sudah saya jadikan editor, harusnya bisa ke download. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya sudah paham ya. Pak Fadil. Ayo Pak, ini untuk yang exam control panel, kalau kita udah selesai kita stopin aja apa udah kita diemin aja Pak? Posisinya setelah diinstal atau gimana Pak? Enggak, ini kan kita udah selesai nih, udah selesai mata kuliah ini. Ini kita stop aja apa masih posisi biasa aja udah langsung keluarin aja gitu? Langsung keluarin aja Pak, nggak masalah. Biarin berjalan gitu aja Pak ya? Keluarin aja. Ya kalau Bapak mau stop juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kan kadang kok error ya, ternyata lupa mengaktifkannya. Kalau saya sih saya biarin aja. Kadang kan ya kalau saya sih butuh SAM-nya standby. Sebenarnya SAM itu adalah local server Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak harus buka sebuah internet langsung connect internet. Ya menggunakan local server saja Bapak Ibu bisa mengaktifkan PHP admin kayak gitu sebenarnya. Logika apa namanya? Fungsinya aplikasi itu. Kita aplikasinya itu menyediakan sebuah server lokal yang Bapak Ibu bisa melakukan apa gitu ya. Kalau biasanya SAM itu bisa dipakai untuk mengcompile sebuah PHP biasanya pakai itu. Ya, menjalankan web kita. Cuman kalau masalah kita di sini khusus untuk database gitu. Jadi sebenarnya fungsinya banyak Bapak Ibu. Bisa untuk database, bisa untuk menampilkan webnya kita gitu ya. PHP lebih tepatnya biasanya menggunakan PHP. Nanti Bapak Ibu kayaknya akan belajar juga itu PHP. Nama mata kuliahnya server side programming. Kemungkinan semester 3 kayaknya. Oke, monggo ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Pak Asep? Sudah cukup. Sudah cukup. Pak Adi? Gimana Pak Adi? Pak Martinus? Aman Pak? Angkeh mawon Pak, kalau japri nih mau ngertos Pak. Aman Pak? Enggak umum ya Pak ya? Hah? Enggak panas toh kepala nih. Yo, gimana ya Pak ya? Orang disambil semua ya. Oh disambil. Okay. Iya. Pak Ludi paling gimana nanti Pak? Dibuka reviewnya lagi. Biasanya aku gitu sih Pak. Oh nanti gitu ya. Review lagi gitu. Iya, ini nanti kan di apa namanya di record kok Pak. Nanti kalau bingung buka lagi videonya. Iya. Ya kalau masih tetap bingung kan tinggal lambaikan tangan ke arah kamera kan. Gini, itu menyerah Pak kalau kayak gini Pak. Menyerah. Kalau melambaikan tangan itu menyerah. Ke arah kamera itu berarti visit Pak. Visit. Oh visit. Langsung visit. Oke. Nah. Pak Yosa, aman Pak? Aman Pak. Aman ya. Aman Pak.
Oke. Kalau kenapa? Enggak, Pak. Enggak. Kalau dilanjutkan materinya nanggung Bapak Ibu. Ada sih tentang fungsi, cuman kayaknya Pak Arianto aja kayaknya. Atau saya kasih gambaran aja fungsi itu seperti apa Bapak Ibu. Cuman tetap kalau main fungsi itu kita nanti sedikit banyaknya pasti main query kayak kemarin. Jadi kayak perintah. Kita pengen tahu nih jumlah atau total biasanya kalau fungsi itu menggunakan tabel-tabel yang perhitungan Bapak Ibu. Jadi ada nominal biasanya. Ini misalnya. Atau saya lihatkan gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Besok nanti. Ya? Kenapa? Ini saya ada download Pak. Sudah. Masih ada ketemu lagi dengan di foldernya itu Pak. Nyarinya yang mana Pak ya? Oh, muncul folder ya Pak? Ke folder, ya. Ambil yang ini Pak. Sebentar. Ini saya stop bentar ya Pak ya. Saya nggak kelihatan. Ini. Folder software ya Pak? Nama foldernya apa? Software bukan? Pak Suryono? Di folder saya. Oh, yang muncul itu folder apa? Ini masih saya lihat folder si assembly. Kayaknya itu foldernya drive-nya Bapak. Jadi filenya disimpan ke sana. Oh, di-download berarti ya? Di-download aja, di-download. Kalau sudah ke-download, nanti bisa ambil di sana. Harusnya nanti muncul konfirmasi di sini, Pak Suryono. Jadi kayak kalau Bapak Ibu pakai IDM, Internet Download Manager, itu biasanya otomatis muncul. Tapi karena saya di sini IDM-nya saya nonaktifkan, dia otomatis download-nya muncul di sini. Harusnya. Jadi langsung browsernya ini. Gitu Bapak Ibu. Ini filenya di sini. Ini yang terbaru. Ini versi yang 7. Saya share. Monggo, ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan. Sampun. Sudah mengerti? Oh iya, tadi kemarin. Bu Melinda gimana Bu Melinda? Udah bisa? Makasih Pak. Sudah ya? Iya, makasih ya Pak. Oke, ya. Sama-sama Bu. Siapa lagi yang jawab? Mungkin aku agak ketinggalan jauh karena minggu kemarin aku ada kurang perhatiin kan. Oh gitu. Ya. Gak apa-apa Bu. Kemarin soalnya masih agak kurang fit toh Pak, sampai bed rest banget. Iya. Berarti sekarang udah sembuh ya? Masih kurang ini sih Pak, soalnya kena gejala tipes. Oh, oke. Gitu. Oke, semuanya semoga Bapak Ibu semua sehat dijauhkan dari penyakit apapun. Jaga imun. Oke, siapa lagi yang kemarin japri saya ya? Saya nggak hafal. Monggo kalau ada yang masih bingung, monggo Bapak Ibu. Silakan bertanya di sini. Pak Adi gimana Pak Adi? Halo Pak. Wah, sehat terus Pak. Lebih sehat lagi kalau tugasnya jangan dikejar-kejar. Ya kan Pak Yosa? Iya, betul. Pak Adi mau bikin takut saya. Tugasnya dikasih waktu lamaan dikit. Nah, itu kan Pak. Iya, ini tugasnya kan diperpanjang Bu. Nah, saya cuman menyampaikan aspirasi teman-teman aja Pak. Asik. Siap. Sama aja nih Pak Adi. Bisa aja.
Soalnya makin WFH makin banyak ya kerjaannya ya. Oh gitu ya Bu ya, bukan malah sedikit ya? Iya nih. Oke. Itu kalau work from home. Kalau kami WFH-nya beda, Pak. Bedanya apa, Pak? Work from home. Work from home. Gitu ya. Tenang aja, Pak. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika tidak kita kerjakan, Pak. Itu quote malam ini. Ya, Pak Yos saya. Disenyumin aja, Pak. Betul, Pak. Iya. Pak Yos langsung ketawa deh. Yang udah Japrian itu. Siap, Pak. Oke. Kuatnya ya. Pekerjaan berat tidak akan terasa berat jika tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Iya. Dan tidak dipikirkan. Aduh. Tapi kalau tugas PR-nya bukan dianggap tugas hard ya Pak ya? Bukan ya Pak Adi ya? Ya, mau dijawab gimana ya Pak ya? Ya begitulah namanya juga orang baru awam kan di dalam data ini Pak. Oh gitu ya? Oke. Yes, pokoknya nanti dalam pengerjaan tugas Bapak Ibu nyantol gitu ya, maksudnya bingung di mana, silakan nanti share di grup atau tanya saya langsung Japri. Nanti saya selama saya bisa jawab saat itu nanti tak jawab. Dan ini nanti ada agak lama gitu ya, berarti mungkin akan saya jawab berikutnya gitu Bapak Ibu. Kadang ya itu sekarang pas lagi ini persiapan kan anak-anak lagi UAS yang yang reguler Bapak Ibu. Jadi lumayan tuh habis ini garap nilai dan sebagainya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Kayaknya sudah jelas deh. Ya Pak. Cukup? Paling nanti kita ngulang videonya Pak. Oh, ngulang video. Oke. Ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam artian ya. Intinya gini Bapak Ibu, jangan dianggap itu sebuah beban, waduh. Tapi anggap sebuah mainan. Mainan. Ya Pak. Ya dicicil lah, maksudnya ini ngerjain satu tabel dulu gitu ya. Pas lagi senggang dikit, tabel kedua gitu ya. Nanti nggak kerasa hari kelima itu udah jadi, tinggal direlasikan. Ya mungkin yang sedikit rumit itu pas nyeting feel-nya itu mungkin Bapak Ibu. Antara foreign key sama primary key. Ini untuk saya ganti uniknya yang mana ya gitu ya. Biasanya gitu nanti ketukar. Gak ada masalah, itu wajar aja Bapak Ibu. Gak mungkin langsung melihat praktek saya terus langsung mahir ya. Gak mungkin. Cuman kan yang saya tekankan tadi adalah Bapak Ibu paham secara logikanya sudah 50% dapat gitu ya. Ya antara field entitas jadi tabel, atribut jadi field atau jadi kolom, itu kan sudah paham gitu. Kemudian field atau kolom itu punya tipe data menyesuaikan apa yang mau kita isi. Ya, itu sudah paham gitu Bapak Ibu ya. Ya kayak misalnya ini Pak Suryono, kalau alamat itu tipe datanya apa Pak Suryono kira-kira? Pak Suryono. Alamat. Ada pilihan nih, saya kasih pilihan. Ada integer, ada varchar. Kira-kira kita kasih apa kalau alamat? Kalau alamat masuk ke integer, Pak. Masuk ke varchar ya, Pak? Iya. Gitu. Jadi nggak usah istilahnya. Misalnya kalau tanggal, Pak. Tanggal itu masuk ke varchar atau date, Pak?
Tanggal masuk ke pacar juga, Pak. Oh, pacar ya. Yang benar itu date, Pak. Integer. Integer bisa atau date. Date juga bisa. Date, date. Nah, itu tanggal date. Atau ini apa lagi ya? Jenis kelamin. Tipe datanya kira-kira apa, Pak? Enum bisa. Varchar bisa. Ya, varchar kalau varchar itu kan kita buat laki-laki atau perempuan. Itu kan modelnya varchar. Cara gampangnya varchar itu adalah bisa ditulis angka, bisa ditulis huruf. Gitu, Pak. Bapak Ibu. Kalau integer nggak bisa ditulis huruf, pasti angka. Gitu aja. Kalau date, ya wes model versinya date tadi. Date itu seperti ini. Misalnya yang ada tanggal tadi transaksi. Nah, misalnya gini. Nah, ini date ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu menulis tanggal, bulan, tahun. Kita tinggal nempel, klik aja. Oh, saya mau tanggal 3. Misalnya. Itu date. Jadi tinggal diklik, dia akan muncul kolom otomatis di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Terus apa lagi ya? Kalau integer, ini varchar ya. Kalau varchar ini tadi, varchar bisa huruf, bisa angka. Kalau integer, ini sudah pilihan ya. Kalau integer kita kasih huruf gitu misalnya. Misalnya jumlah pinjaman 1. Lama pinjamnya ini sudah bermasalah Bapak Ibu. Akan muncul ini. Please enter the value. Nggak kelihatan file ya Pak. Oh, nggak kelihatan. Ini yang belum saya belum di share screen. Oh, mohon maaf. Saya kira udah di share screen. Oke, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau varchar, saya ulangi lagi ya. Kalau varchar ini bisa campuran. Bisa huruf, bisa angka. Kalau date time otomatis. Dia menyediakan kolom date. Tinggal pilih aja, jadi nggak perlu nulis lagi tanggal 4 bulan 1 atau bulan 2 tahun 2022, nggak perlu. Diklik aja. Kalau varchar, ya ini dia. Ada angka, ada huruf. Tapi kalau integer kita tulis huruf di sini, dia akan error seperti ini. Tapi kalau kita tulis 1, hilang. Itu ya Bapak Ibu. Secara gampangnya. Nanti di sini akan muncul konfirmasi kalau itu error. Kalau benar, ya udah, nggak akan error sama sekali. Enaknya itu. Oke, mungkin cukup nggak Bapak Ibu ya? Cukup? Kalau cukup kita akhiri pertemuan kita malam ini. Gimana Pak Martinus? Cukup kira-kira? Kalau tipe data, oke. Kalau ada pertanyaan nih Pak Khalil Lutfi, kalau tipe data teks itu fungsinya buat apa Pak? Kalau teks biasanya ya tipe string. Ya string ya model teks. Ya. Bentar, kita coba buat sebuah tabel. Misalnya saya buat tabel coba. Nah ini kan banyak macam ya Bapak Ibu ya. Ya ini kan banyak nih. Nah ini model string. String itu bisa char, bisa varchar, bisa teks, bisa tiny text. Ini pendek, ini lumayan panjang, ini panjang. Nah ini hanya penamaan aja sebenarnya. Tapi intinya model string itu ini bisa semua ini. Nah, ini model spasial. Spasial itu biasanya kayak masukkan ini Bapak Ibu, nomor titik koordinat itu Bapak Ibu. Poin-poin kayak longitude ya. JSON, kalau JSON ini nanti hubungannya sama tipe modelnya dokumen.
Mungkin nggak tahu nanti Bapak Ibu ada diajari NoSQL kayaknya. Saya nggak tahu juga ya ada apa enggak. Dari database itu sebenarnya ada dua tipe Bapak Ibu. MySQL sama NoSQL. Kalau SQL itu ya struktur query language ini yang kita pelajari ini. Untuk menampilkan tabel, select bintang from tabel. Kalau NoSQL nggak perlu kayak gitu lagi Bapak Ibu. Langsung ketik aja apa yang mau kita tampilkan berdasarkan dokumen, namanya dokumen. Key value istilahnya. Nanti mungkin akan dipelajari mata kuliah berikutnya. Jadi cara gampangnya ini nggak usah dipikirin kalau dia angka integer pasti. Kalau dia karakter varchar pasti. Kalau mau buat teks biasa ya pakai teks nggak apa-apa. Kalau dia waktu, tanggal, date pasti. Terus ada yang spesifik tadi ini, 6 pilihan. Itu bisa dijadikan pilihan juga. Gitu nggih Bapak Ibu, Pak Muhammad siapa tadi ya? Ya, teks itu biasa untuk kalimat panjang. Bener. Jadi kayak membuat misalnya sebuah paragraf gitu ya, itu bisa. Misalnya saya mau pergi ke pasar bersama ibu, misalnya gitu ya. Itu kalimat. Itu bisa pakai teks. Oke. Ampun. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Pulang kerja, belajar lagi ya. Ya cuman itu tadi. Tugasnya diperpanjang. Soalnya nanti ini akan ditagih sama Pak Rianto. Ya kemungkinan Pak Rianto. Kebetulan Pak Rianto hari ini memang nggak bisa ngajar. Ya otomatis. Nanti saya buatkan assignment-nya Bapak Ibu. Soalnya adminnya tanggal 5 ini nikah. Jadi ya itu mungkin nggak sempat. Nanti saya buatkan. Saya juga lupa. Saya nggak ngecek. Oh iya ternyata assignment-nya belum jadi. Nanti untuk assignment-nya saya buat bagi yang sudah mengerjakan atau saya cuma bisa buat 2 Pak, nggak apa-apa, dikumpulkan saja. Pak saya cuma bisa buat 1 Pak, pahamnya cuma itu nggak apa-apa, dikumpulkan aja. Intinya dibuat semampunya. Jadi Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup. Nanti ngirimnya berupa apa ya Pak? Oh ngirimnya. Oh iya. Di ini aja Bapak Ibu, di screenshot aja, di screenshot aja. Jadi ini nanti bisa ini di capture aja, di screenshot. Soalnya Bapak Ibu belum saya ajari ini backup. Itu biasanya cara backup database nanti ada kok. Import sama export database namanya. Nah, nanti ini di capture aja, di screenshot aja. Nah, yang dilihat nanti kan relasinya, gitu aja. Di jadi tugasnya cuma 1 lembar, screenshotan. Oke. Namun tugas yang kemarin itu Pak ya? Ya, yang kemarin itu. Menyesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Yes, yang Bapak Ibu buat di IRD kemarin. Oke, cukup. Saya kira terima kasih atas waktunya juga Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadli. Selamat malam semuanya teman-teman.